Halo, perkenalkan nama saya Yuda Forenza dari kelompok 1, angkatan 58, gelombang 7, latihan dasar CPNS tahun 2022. Indonesia merupakan negara yang dijuluki sebagai Nusantara karena terdiri dari pulau-pulau yang sangat indah. Beragamnya suku dan budaya di Indonesia menjadi nilai unggul Indonesia di mata dunia. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaan alamnya yang begitu indah, tetapi juga karena Indonesia kaya akan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Wisatawan asing begitu takjub dengan beragam kebudayaan yang ada di negara kita yang begitu kental. Sebut saja Bali, Jogja, dan Toraja. Setiap tahunnya, ada jutaan turis asing yang memilih tempat-tempat ini untuk dijadikan tujuan. Bukan hanya berwisata, tetapi juga menambah pengetahuan. Seperti yang kita tahu, saat ini masih banyak daerah dengan tingkat kekentalan budaya yang tinggi berada di pedalaman, jauh dari perkotaan, dan akses yang sulit. Karena masih belum meratanya pembangunan di Indonesia. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses daerah tersebut membuat beberapa daerah masih tertinggal dan rendahnya wisatawan yang datang. Hal ini akan menyebabkan beberapa daerah terus tertinggal dan kegiatan ekonominya terhambat, sehingga berpengaruh kepada pendapatan daerah tersebut. Indonesia mempunyai potensi yang sangat baik. Kekayaan budaya Indonesia menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata sehingga mendatangkan wisatawan, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya yang menjadi modal dasar pembangunan Indonesia menjadi negara maju, yang termasuk sumber daya budaya meliputi peninggalan sejarah dan prosesi adat. Peninggalan sejarah berupa bangunan bersejarah, arkeologi, museum, galeri, dan artefak. Berbagai sumber daya budaya tersebut akan menjadi paket kunjungan wisata yang menarik. Bila dikemas dengan baik, sumber daya budaya akan menghasilkan keuntungan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jonathan Christie merupakan seorang atlet bulu tangkis nasional yang telah beberapa kali meraih juara dalam kompetisinya. Dengan sejumlah prestasi tersebut, tentunya ikut mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Jonathan Christie pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia kelima, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2009. Menurut saya, nilai bela negara yang ditunjukkan oleh Jonathan Christie yaitu kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Dian Sastro merupakan salah satu sosok perempuan cerdas dan inspiratif di Indonesia. Banyak prestasi mentereng yang ia raih dalam berbagai bidang dan banyak berkontribusi dalam dunia perfilman di Indonesia. Ia juga mendirikan sebuah yayasan non-profit, yaitu Yayasan Dian, yang memiliki 3 pilar, diantaranya adalah pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian budaya. Menurut saya, nilai bela negara yang ditunjukkan oleh Dian Sastro yaitu kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Iswanto Tanusudibjo adalah pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan MNC Group. Di bidang politik, ia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Perindo. Beberapa kali, ia pernah menjabat dalam beberapa posisi di berbagai organisasi olahraga nasional Indonesia. Ia juga mendirikan beberapa yayasan, yaitu Yayasan Peduli Pesantren dan Yayasan Hari Tanusudibjo yang berfokus dalam membangun bangsa Indonesia melalui pendidikan. Menurut saya, nilai bela negara yang ditunjukkan oleh Hari Tanusudibjo yaitu kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur.